Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Fitri Inaba, mahasiswi program studi Teknik Biomedis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu ujian akhir semester kami, yaitu mata kuliah Sistem Cerdas. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai rancangan sistem cerdas saya yang mengangkat topik mengenai aplikasi sistem cerdas dalam memprediksi harga real estate. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai Universitas Airlangga. Universitas Airlangga merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di Surabaya, Jawa Timur, di mana saat ini UNAIR berada pada peringkat 465 dunia. UNAIR memiliki 14 fakultas. Salah satunya adalah Fakultas Sains dan Teknologi atau biasa disingkat FST. Di dalam FSC terdapat program studi teknik biomedis. Prodi ini merupakan cabang ilmu yang menggabungkan prinsip keilmuan teknik yang akan diaplikasikan dalam dunia medis. Dalam program studi teknik biomedis terbagi menjadi dua peminatan, yaitu instrumentasi dan biomaterial. Peminatan biomaterial lebih membahas kepada material-material yang akan bersentuhan langsung dengan tubuh manusia, sedangkan instrumentasi lebih berfokus mempelajari alat-alat medis beserta pengembangannya. Nah, sebelum membahas mengenai rancangan sistem cerdas yang saya buat, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem cerdas, beserta hal-hal yang berkaitan dengan sistem cerdas itu sendiri. Sistem cerdas itu merupakan suatu sistem yang memerlukan kecerdasan buatan, di mana kecerdasan inilah yang diciptakan oleh manusia yang kemudian dimasukkan dalam sebuah mesin atau komputer. Nah, nantinya mesin akan mempelajari sebuah proses pembelajaran dari kecerdasan yang sudah dibuat sebelumnya ini, di mana pembelajaran ini akan digunakan oleh mesin sebagai basis berpikirnya agar dapat berpikir layaknya manusia, berperilaku seperti manusia, mampu menyerap pengalaman, dan mampu bertindak berdasarkan pengalamannya tersebut. Sehingga nantinya sistem ini seolah-olah punya kehendak sendiri dan mampu berpikir layaknya manusia. Sistem cerdas ini ada atau diciptakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan di mana sistem pemrograman konvensional itu sudah menyerah untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Ada 3 tujuan pembuatan dari sistem cerdas, yaitu yang pertama, untuk membuat mesin menjadi lebih pintar, yang kedua, untuk memahami kecerdasan buatan, dan yang ketiga, untuk membuat mesin menjadi lebih bermanfaat. Ada dua bagian utama yang diperlukan dalam pembuatan suatu sistem cerdas. Yang pertama itu adalah basis pengetahuan. Basis pengetahuan ini isinya itu berisi fakta, teori, serta pemikiran hubungan satu dengan yang lainnya. Terus yang kedua, itu ada motor inferensi, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Dalam sistem cerdas, itu ada yang namanya sistem pakar. Apa itu sistem pakar? Yaitu suatu aplikasi komputer yang ditujukan untuk pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah yang didasarkan pada pengalaman seseorang yang expert di bidangnya atau seorang ahli. Nah, sistem pakar ini memerlukan suatu inputan berupa meaningful problem, di mana meaningful problem ini bisa kita peroleh atau kita dapatkan dari seorang pakar. Meaningful problem ini biasanya berupa parameter-parameter yang paling penting atau sangat berkaitan dalam pengambilan keputusan nantinya. Nah, tiap parameter ini pun harus didefinisikan, di mana definisi ini akan dibuat pula oleh seorang pakar. Inputan dari sistem cerdas itu harus dibuat memiliki nilai angka agar bisa diproses oleh mesin, karena mesin hanya memproses dalam bentuk angka. Lalu proses mendeteksi inputan ini itu dapat dideteksi dengan sensor. Sensor ini bentuknya bisa macam-macam. Bisa video, bisa berupa ketikan, bisa juga berupa suara, atau apapun yang dimiliki oleh device untuk menjawab tiap definisi dari parameternya itu. Nah, jadi apakah sistem cerdas yang sama dengan sistem canggih? Jawabannya itu tidak. Kenapa? Karena sistem canggih itu hanya berfokus pada sensor. Sedangkan sistem cerdas ini, dia bisa dipasangkan di mesin yang tidak canggih sekalipun. Tapi,
untuk mendukung proses learningnya, maka dibutuhkan komputer yang cepat agar proses belajar ini tidak memerlukan waktu yang lama. Tapi setelah belajarnya atau proses belajar ini sudah didapatkan, maka untuk menjalankannya itu dengan microcontroller pun juga bisa. Nah, lalu di dalam sistem cerdas itu ada ANN atau Artificial Neural Network, yaitu suatu jaringan dari sekelompok unit pemrosesan kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem syaraf manusia. ANN ini bisa belajar dari pengalaman berulang dari masalah-masalah yang ada dengan solusi-solusi yang sesuai. ANN mampu menyelesaikan masalah tanpa memberikan inputan baru pada program, atau dapat dikatakan ANN ini mampu menangani data yang sebelumnya tidak terlihat. Nah, ANN inilah yang akan membangun sistem cerdas yang saya rancang. Oke, sekarang mari kita bahas mengenai langkah-langkah untuk membuat suatu sistem cerdas beserta pengaplikasiannya pada sistem cerdas yang saya rancang. Nah, untuk membuat suatu sistem cerdas, kita perlu menemukan dulu permasalahan apa yang ingin kita pecahkan. Nah, permasalahan ini bisa apa saja, hal-hal yang ada di sekitar kita. Bisa dari membaca berbagai referensi, ataupun hasil wawancara dengan beberapa narasumber, atau juga permasalahan yang kita temui sehari-hari. Nah, sebagai contoh nih, misalnya kita ingin membuat suatu sistem pakar yang dapat membantu deteksi dini suatu penyakit. Tapi kita belum tahu mau mendeteksi penyakit apa yang ingin dibuat. Nah, di sini kita bisa bertanya kepada dokter atau membaca berbagai referensi mengenai kasus-kasus atau penyakit yang memerlukan deteksi sedini mungkin. Dari sini kita akan mendapatkan topik atau judul utama dari sistem cerdas yang ingin kita buat. Nah, sistem cerdas yang saya rancang sendiri itu berjudul Sistem Prediksi Harga Real Estate. Topik ini saya ambil setelah membaca salah satu artikel yang diterbitkan oleh katadata.co.id, di mana dalam artikel tersebut tertulis bahwa sektor properti itu menjadi salah satu pilihan investasi di tengah pandemi COVID-19. Hal ini didukung oleh kinerja sektor properti kuartal pertama di tahun 2021 yang mulai menunjukkan peningkatan meskipun masih terbatas. Pernyataan ini didukung dengan catatan Bank Mandiri pada periode Januari hingga Maret 2021, di mana Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan kredit kepemilikan rumah atau KPR itu tumbuh sebesar 4,3% year on year, sedangkan untuk kredit pemilikan apartemen atau KPA itu tumbuh sebesar 2,5% year on year. Serta ada pula catatan Bank Indonesia bahwa indeks harga properti residensial itu mencapai 214,8 pada Januari hingga Maret 2021, di mana nilai ini tumbuh sebesar 1,35% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Nah, setelah menemukan judul atau topik besar yang ingin kita selesaikan, selanjutnya kita harus menemukan meaningful problem dari topik tersebut. Meaningful problem ini bisa kita dapatkan dari hasil membaca referensi yang bisa dipercaya ataupun dengan mewawancarai pakarnya. Ada baiknya dalam menentukan meaningful problem ini, hasil dari referensi yang kita baca, kita tanyakan lagi kepada pakarnya atau orang yang ahli di bidang tersebut untuk memvalidasi apakah parameter-parameter yang kita tentukan ini benar-benar parameter yang memberikan dampak terhadap topik yang ingin kita angkat, serta untuk mendapatkan masukan-masukan lainnya dari pakar tersebut. Nah, pada proyek UAS saya hanya menentukan meaningful problem ini dari hasil membaca beberapa referensi dan literatur, tanpa melakukan validasi lebih lanjut kepada pakarnya. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan tempat untuk bisa mewawancarai pakarnya langsung. Selain itu, karena memang tujuan utama dari proyek ini sebenarnya untuk memahami alur bagaimana pembuatan suatu sistem cerdas, bukan benar-benar membangun sistem cerdas yang mana hasilnya bisa kita pertanggungjawabkan nantinya. Nah, untuk membangun suatu sistem cerdas yang sebenarnya meaningful problem ini harus dibantu juga dengan pakarnya agar seperti yang dijelaskan sebelumnya, parameter-parameter yang kita tentukan ini benar-benar parameter yang memberikan dampak terhadap topik yang akan kita angkat, serta agar nantinya prediksi dari sistem yang kita buat akan memberikan hasil yang akurat sesuai dengan penerapannya sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Oke.
Terus dalam proyek saya itu terdapat 8 parameter yang saya gunakan untuk memprediksi harga real estate. Yang pertama itu luas tanah dan bangunan, di mana parameter ini termasuk dalam faktor fisik, sehingga luas tanah dan bangunan maka semakin luas tanah dan bangunan maka semakin besar pula nilai jualnya. Terus parameter yang kedua itu ada kondisi struktur tanah dan kontur tanah. Parameter ini termasuk dalam faktor fisik juga, ya, yang berupa kondisi alam, di mana dapat mempengaruhi nilai jual dan tanah dan bangunan. Jenis tanah dapat memberikan pengaruh terhadap nilai jual hal tersebut. Misalnya tanah yang berpasir itu akan memiliki harga yang berbeda dengan tanah yang berawa atau tanah yang berbatu. Nah, kondisi tanah yang baik untuk mendirikan bangunan itu juga misalnya tanah yang terlalu miring dan cenderung datar, karena untuk ini tuh guna untuk memperoleh tingkat stabilitas tanah yang lebih baik, sehingga bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut itu bisa lebih aman juga nantinya. Terus untuk parameter yang ketiga itu ada desain bangunan, di mana bangunan rumah yang ideal itu kan bangunan yang didesain sesuai dengan peruntukannya serta memenuhi aspek kekuatannya, kualitas, sama ada juga aspek keindahannya. Nah, rumah yang seperti ini tentunya memiliki nilai jual yang lebih baik lagi nantinya. Parameter yang keempat itu ada jumlah dan kepadatan penduduk. Nah, parameter ini merupakan faktor sosial di mana tadi dapat mempengaruhi nilai jual tanah dan bangunan. Nah, jumlah penduduk ini kenapa bisa berpengaruh? Karena berdampak terhadap banyaknya permintaan akan suatu lahan pada suatu perumahan misalnya. Nah, hal ini juga memberikan pengaruh terhadap nilai jual lahan dan bangunan pada suatu perumahan. Sedangkan untuk tingkat kepadatan penduduk itu berkolerasi dengan jumlah tenaga kerja, terus juga dengan tingkat upah, tingkat pendapatan, terus juga sama daya beli. Nah, pastinya ini juga berpengaruh terhadap permintaan dan penawaran akan adanya produk barang atau jasa. Terus selanjutnya ada parameter kelima, yaitu kelengkapan surat dan izin. Nah, parameter ini termasuk dalam faktor pemerintahan yang dapat mempengaruhi nilai jual dan tanah dan bangunan pastinya. Dimana hal ini, izin ini itu diatur dalam undang-undang. Lalu untuk parameter keenam, itu ada kemudahan akses. Parameter ini termasuk ke dalam faktor aksesibilitas. Nah, di mana akses ini memberikan kemudahan bagi pemiliknya sehingga dapat menciptakan rasa nyaman. Lalu ada parameter yang ketujuh, yaitu ketersediaan fasilitas umum. Parameter ini meliputi mulai dari fasilitas air, listrik, hingga fasilitas telepon, bahkan fasilitas umum lainnya seperti misalnya sarana pendidikan, pusat perbelanjaan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Terus yang terakhir, yang ke-8 itu ada pertumbuhan kota atau daerah. Nah, real estate yang berada pada wilayah yang sedang mengalami pertumbuhan itu biasanya memiliki harga yang lebih tinggi karena wilayah tersebut akan terus dibangun, baik segi akses yang diperbaiki atau dari segi fasilitasnya yang dilengkapi dan diperbanyak. Oke, setelah kita menentukan meaningful problem dari topik yang kita angkat, maka tahap selanjutnya adalah kita harus mendefinisikan tiap-tiap meaningful problem yang sudah kita tentukan tadi. Nah, definisi ini bisa dilakukan oleh pakar dan dapat berupa apapun. Misalnya nih, contoh, salah satu parameter suatu penyakit itu mual. Nah, di sini definisi mual itu harus dijelaskan lebih lanjut. Apakah yang dinilai dari frekuensi terjadinya mual yang dibagi menjadi berapa kelas, misalnya 1-2 kali sehari atau 2-3 kali sehari sampai lebih dari 3 kali sehari. Itu kan frekuensinya yang dinilai. Atau dinilai dari besaran mual yang dirasakan, misalnya sangat mual, biasa saja, atau tidak begitu mual, bisa jadi. Nah, definisi ini bergantung lagi pada saran atau masukan dari seorang pakar. Nah, seorang yang membuat sistem pakar boleh saja memasukkan semua yang diberikan semua saran atau definisi yang diberikan oleh pakarnya. Tapi boleh juga memilih nilai-nilai mana saja yang mau diambil. Lalu setelah udah didefinisikan, parameter-parameter ini harus diberikan nilai angka. Kenapa harus diberikan nilai angka? Karena agar nantinya bisa diproses oleh mesin, karena mesin hanya memproses itu berdasar dalam bentuk angka. Nah, pemberian nilai angka ini bergantung pada si pembuat sistem pakar. Angka ini tidak selalu harus bilangan bulat, boleh dalam bentuk apapun.
Lalu penerapannya dari definisi tiap-tiap parameter yang saya buat. Untuk parameter pertama mengenai luas dan bangunan, saya membaginya menjadi 6 kelas, itu dengan nilai angka 1 sampai 6 secara berurutan, yaitu menjadi 6 kelas kan, dengan nilai angkanya itu 1 sampai 6. Nah, itu 6 kelasnya itu ada yang pertama ukuran 50 sampai 70 meter persegi, yang kedua itu 71 sampai 90 meter persegi, yang ketiga itu 91 sampai 110 meter persegi, lalu yang keempat 111 sampai 130 meter persegi, lalu 131 sampai 150 meter persegi, dan yang terakhir kelas ke-6 itu di atas 150 meter persegi. Lalu untuk parameter kedua mengenai jenis tanah dan kontur, saya membaginya menjadi 4 kelas dengan nilai angka 1 hingga 4 secara berurutan. Yang pertama itu tanah berbatu dan cenderung datar, yang kedua tanah berbatu dan miring, yang ketiga tanah tidak berbatu dan cenderung datar, yang keempat tanah tidak berbatu dan miring. Nah, untuk parameter ketiga, saya mendefinisikannya itu menjadi 4 kelas dengan nilai angka 1 hingga 4. Ini tentang desain. Yang pertama itu minimalis, lalu ada modern, lalu ada klasik, dan yang terakhir itu ada etnik. Lanjut lagi ke parameter selanjutnya, parameter keempat, itu saya definisikan menjadi 3 kelas dengan nilai 1 sampai 3 secara berurutan pula, yaitu jumlah kepadatan penduduk yang tinggi itu kelas pertama, terus jumlah kepadatan penduduk yang sedang, sama yang terakhir itu jumlah kepadatan penduduk rendah. Lalu parameter selanjutnya saya mendefinisikannya menjadi 2 kelas dengan nilai angka 1 itu untuk yang sudah ada izin mendirikan bangunannya atau IMB. Terus untuk nilai angka 2 itu untuk properti yang belum ada IMB-nya. Lalu untuk parameter kemudahan akses saya definisikan menjadi 4. Itu terdapat transportasi umum, terus kondisi jalan itu sudah teraspal, itu memiliki nilai angka 1. Terus terdapat transportasi umum dan kondisi jalan belum teraspal itu memiliki nilai angka 2. Lalu belum terdapat transportasi umum dan jalan sudah teraspal, itu memiliki nilai angka 3. Dan yang terakhir itu belum terdapat transportasi umum dan kondisi jalan belum teraspal, itu memiliki nilai angka 4. Lalu untuk parameter selanjutnya saya bagi menjadi 2, yaitu dekat dengan fasilitas umum, di mana itu memiliki nilai angka 1, dan jauh dari fasilitas umum, itu memiliki nilai angka 2. Nah, sedangkan untuk parameter terakhir itu saya bagi menjadi 2, di mana untuk yang sedang ada pembangunan wilayah itu akan bernilai angka 1, dan untuk yang tidak ada pembangunan wilayah itu memiliki nilai angka 2. Nah, angka-angka inilah yang nantinya akan diproses dan dipelajari oleh mesin. Sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat arsitektur dari ANN. Nah, arsitektur ANN ini terdiri atas banyak neuron yang tersusun dalam banyak layer. Nah, layer yang pertama, ini yang berwarna merah, yaitu adalah input layer, di mana layer ini jumlahnya akan sama banyaknya dengan parameter inputan yang ingin kita buat. Lalu selanjutnya, itu ada hidden layer, di mana hidden layer ini fungsinya untuk membantu proses pengeluaran output. Jumlah dari hidden layer ini terserah kepada si pembuat sistem. Yang mana semakin banyak jumlah dari hidden layer ini, maka kita bisa mendapatkan akurasi yang lebih bagus. Hal ini disebabkan karena semakin banyak hidden layer, maka semakin banyak proses pembaruan bobot, sehingga nantinya perhitungan pun bisa menjadi lebih teliti. Tapi semakin banyak dari hidden layer ini, maka akan membutuhkan durasi pelatihan yang lebih lama, serta juga membutuhkan data yang jauh lebih banyak. Selanjutnya, yang ketiga itu ada yang namanya output layer, di mana output layer ini berisi prediksi akhir dari proses pembelajaran. Hasil dari output layer yang akan disamakan apakah hasil prediksi dari sistem ini sama dengan data atau berbeda. Selain layer,
Terdapat juga nilai bobot yang berada di antara input layer dan hidden layer, serta ada juga nilai bobot yang berada di antara hidden layer dengan output layer. Nilai bobot ini itu merupakan suatu nilai random dan nantinya itu bisa kita ubah-ubah untuk mendapatkan nilai error yang semakin kecil. Nah, kenapa bisa kita ubah? Karena nilai input dan nilai output ini tidak mungkin kita ubah untuk meminimalkan nilai error. Sederhananya, jadi kedua nilai tersebut, si nilai input dan nilai output itu termasuk dalam data yang akan menentukan apakah hasilnya akurat atau tidak. Nah, cara untuk mengubah nilai bobot ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, selanjutnya saya akan ini merupakan arsitektur ANN dari sistem prediksi harga real estate yang telah saya rancang, di mana pada hidden layer ini terdapat bukan hidden layer, pada input layer ini terdapat 8 neuron yang banyaknya ini sesuai dengan banyaknya parameter atau meaningful problem yang sudah saya tentukan sebelumnya. Kemudian arsitektur ini memiliki satu hidden layer dengan 4 neuron di dalamnya. Saya hanya membuat satu hidden layer untuk menyederhanakan agar perhitungan itu tidak butuh waktu yang lama. Lalu untuk outputnya ada 5 output di sini, di mana ini sesuai dengan output yang saya inginkan, yang tertera pada tabel. Di mana untuk harga kurang dari 400 itu memiliki nilai angka 1, untuk harga 400 sampai 600 memiliki nilai angka 2, untuk harga 600 hingga 800 memiliki nilai angka 3, dan 800 hingga 1 miliar itu memiliki nilai angka 4, dan harga di atas 1 miliar itu memiliki nilai angka 5. Nah, selanjutnya ini di antara input layer dengan hidden layer ini sudah terdapat 32 nilai bobot yang sudah saya tentukan seperti pada tabel pertama dan tabel kedua. Begitu pula dengan nilai bobot yang berada di antara hidden layer dengan output layer. Ini untuk di tabel ketiga dan keempat, ini untuk hidden layer yang berada untuk nilai bobot yang berada di antara hidden layer dengan output layer. Kemudian di sini juga saya sudah menentukan untuk nilai biasnya, di mana nilai biasnya itu di sini juga termasuk nilai random, dan saya masukkan nilainya itu sebesar 0. Nah, lalu selanjutnya di sini untuk tadi kita akan melatih sistem. Nah, dengan di sini saya punya 10 data latih, tapi nanti yang kita akan coba untuk masukkan kepada perhitungan itu hanya di CS1 atau di case yang pertama. Lalu ada juga data uji, 5 data uji di sini. Dalam artificial neural network sendiri, itu sebenarnya terdapat 2 bagian utama. Yang pertama itu forward propagation, dan yang kedua itu back propagation. Di mana pada forward propagation ini, ANN itu akan berusaha mencoba menghasilkan atau memprediksi nilai Y. Sedangkan pada back propagation, ANN itu akan memperbaiki dirinya dengan cara mengupdate nilai bobot sehingga pada forward propagation yang selanjutnya diharapkan bisa menghasilkan nilai yang nantinya lebih baik atau yang dapat dikatakan mendekati label aslinya. Nah, terus selanjutnya ini untuk forward propagation dulu, yang pertama. Nah, untuk menghitung forward propagation ini dimulai dengan menghitung nilai tiap neuron yang berada pada hidden layer. Rumusnya itu rumus di atas yang pertama, di mana HI sama dengan sigma WI, atau WI itu nilai bobot antara input layer dengan hidden layer yang dikalikan dengan XI, di mana XI itu adalah nilai input, kemudian ditambah dengan nilai bias. Lalu selanjutnya, setelah mendapatkan nilai HI tadi, kita akan mencari nilai output HI dengan menerapkan fungsi aktivasi menggunakan, di sini saya memakai rumus sigmoid. Di mana rumus sigmoid ini adalah 1 per 1 ditambah eksponen pangkat minus dari HI. Adapun tujuan dari penggunaan fungsi aktivasi ini untuk mengubah suatu input yang ada di neuron ini menjadi suatu nilai tertentu dengan range tertentu. Nah, kita akan coba mulai untuk menghitung hidden layer. Dimulai dengan hidden layer yang pertama. Saya coba munculkan dulu semuanya. Oke.
Nah, tadi kan ada 4 hidden layer, kita akan coba untuk menghitung dari hidden layer yang pertama. Nah, si HI, nilai HI ini didapatkan dengan mengalihkan XI, nilai parameter yang pertama, dikali dengan WI atau bobot pertama, ditambah dengan X2 atau nilai parameter yang kedua pada data, dikali dengan bobot kelima, ditambah lagi dengan nilai parameter ketiga atau X3, dikalikan dengan W9, lalu ditambah dengan X4, yang dikalikan dengan bobot ke-13, lalu ditambah dengan nilai X5, yang telah dikalikan dengan bobot ke-17, lalu ditambah dengan X6, dan dikalikan dengan bobot ke-21, ditambah lagi dengan X7, yang dikalikan dengan W ke-25, dan yang terakhir itu X8, parameter terakhir, dikalikan dengan bobot ke-29, lalu dikalikan dengan nilai bias 1. Nah, semua nilai-nilai ini itu yang mengarah kepada H1. Nah, saat dihitung, totalnya itu menjadi 2,6. Lalu kita akan menerapkan fungsi aktivasi di mana nanti hasilnya didapatkan pada hidden layer di neuron pertama, ini nilainya sebesar 0,93086. Nah, perhitungan ini diulang terus-menerus ke bawah, disesuaikan dengan bobotnya yang mana. Lalu untuk neuron yang kedua itu didapatkan besarnya output H2 itu sebesar 0,98016. Untuk neuron ketiga sebesar 0,99451. Dan untuk neuron keempat itu sebesar 0,99850. Nah, lalu selanjutnya dengan cara yang sama pula kita akan menghitung nilai output layer. Nah, tapi bedanya di sini adalah nilai X1 itu diganti dengan nilai neuron pada hidden layer yang telah kita hitung sebelumnya. Maka kita lanjut ke perhitungannya. Saya munculkan dulu semuanya. Nah, di sini kan outputnya ada 5 output, berarti ada 5 kali hitungan di sini. Nah, nilai X1 tadi digantikan dengan nilai yang sudah ada di hidden layer, neuron yang di sini. Dikalikan dengan bobotnya, begitupun seterusnya. Nah, untuk akhirnya didapatkan untuk output di layer yang pertama itu sebesar 0,7015, yang kedua itu sebesar 0,7109, yang ketiga itu sebesar 0,7083, yang keempat sebesar 0,6660, dan yang kelima itu sebesar 0,6223. Setelah kita menghitung hidden layer dan output layer, selanjutnya kita akan menghitung nilai error untuk mengetahui seberapa melencengnya prediksi kita. Nah, untuk mengetahui nilai error ini, kita menggunakan rumus mean square error atau MSE, yaitu dengan cara menghitung selisih antara target dengan prediksi, lalu dikuadratkan dan merata-ratakannya. Nah, dari rumus ini didapatkan error total dari hasil prediksi sistem ini sebesar 7,457. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan nilai error, nah di sini kita bisa memperbaiki ANN dengan back propagation, atau biasanya sebenarnya disebut gradient descent. Nah, rumus utama untuk memperbaiki nilai bobot berdasarkan error ini itu sama dengan bobot baru, sama dengan bobot lama dikurangi dengan alfa yang dikalikan dengan turunan parsial turunan parsial error terhadap bobot, di mana nilai alfa ini merupakan learning rate, yaitu sebuah konstanta yang biasanya bernilai antara 0 sampai 1 yang dapat menentukan seberapa cepat proses pembelajaran model ini nanti dilakukan. Nah, penggunaan learning rate ini kalau seandainya terlalu besar, dia akan menyebabkan perubahan yang besar pula. Tetapi
sehingga menyebabkan dilewatkannya solusi yang optimal. Namun learning rate yang terlalu kecil itu juga bisa menyebabkan proses mencapai solusi optimal itu menjadi sangat lambat. Jadi makanya di sini sebenarnya penting untuk kita harus benar-benar menentukan nilai learning rate yang tepat dalam melakukan training model neural network. Nah, pada rancangan ini kita akan menggunakan nilai alfa sama dengan 0,5. Nah, ini sudah saya tulis semuanya. Yang ini merupakan rumus untuk nilai bobot baru yang berada di antara hidden layer dengan output layer. Nah, sebenarnya nanti yang kompleks itu di sini adalah turunan parsialnya, karena biasanya turunan parsial ini di bagian delta error bukan delta, do error totalnya itu dia harus dipecah-pecah terlebih dahulu. Nah, ini untuk dari bobot ke-17 hingga bobot ke-32. Intinya sebenarnya semuanya sama aja, tapi mungkin proses detail dari penurunan parsialnya itu yang berbeda. Di sini saya coba untuk saya coba lampirkan untuk perhitungan nilai bobot baru yang berada di antara hidden layer dan output layer, yaitu nilai bobot ke-33, dia itu menghubungkan antara output neuron pertama di hidden layer dengan output neuron pertama di output layer. Nah, di sini terlihat bahwa karena dalam turunan dari error total itu tidak memuat W33, maka kita jabarkan. Nah, penjabaran ini yang tadi yang saya bilang untuk tiap bobot mungkin akan berbeda. Tapi untuk hasil akhirnya, untuk rumus akhirnya tetap sama saja. Lalu selanjutnya, ini untuk rumus menghitung bobot baru bagi nilai bobot yang berada di antara hidden layer dengan input layer. Rumusnya sama saja, masih tetap sama. Nah, tapi di sini antara hidden layer dan input layer ini mungkin dia akan sedikit lebih kompleks turunan parsialnya dibanding dengan nilai bobot yang berada di antara hidden layer dengan output layer. Setelah semua nilai bobot ini sudah terupdate nih, mulai dari yang ada di antara hidden layer dengan output layer, sampai yang ada di antara input layer dengan hidden layer. Nah, untuk mengevaluasinya, kita bisa mengecek kembali hasilnya menggunakan forward propagation dengan menggunakan nilai-nilai bobot barunya ini, bukan menggunakan bobot yang lama. Nah, jika nilai error nantinya yang ditemukan itu dia berkurang, lebih kecil daripada nilai error yang sebelumnya, maka back propagation itu dinilai telah berhasil dan bisa dilanjut ke iterasi selanjutnya. Tapi jika nilai error itu sudah tidak berubah lagi, maka proses itu bisa diberhentikan dan tidak berubahnya nilai error ini disebut dengan berarti sudah konvergen. Nah, jika kita memiliki data lainnya, maka proses itu bisa dilanjutkan dengan data lainnya dan mengupdate bobotnya lagi. Tadi kan baru menggunakan data pada C1, sedangkan masih ada data-data lainnya. Nah, setelah C1 ini selesai, maka bisa dilanjut menggunakan data-data yang selanjutnya. Diulang untuk semua data, sehingga nantinya bisa mendapatkan hasil yang optimal dan juga bisa dilakukan untuk banyak data lainnya. Oke, sekian penjelasan mengenai sistem cerdas yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.